Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kelas 9 ya. Gimana kabarnya? Ibu doakan semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran bab pertama. Judulnya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang kita bahas, yang pertama, letak dan luas negara Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis dan geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menjelaskan keadaan alam yang ada di negara benua Asia dan benua lainnya. Yang kelima, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Yang keenam, menjelaskan pengaruh perubahan ruang, interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas sejarah benua di dunia. Benua merupakan daratan luas pada permukaan bumi. Ada beberapa teori yang mengemukakan mengenai peristiwa terbentuknya benua, namun teori yang paling terkenal yang paling sesuai serta disetujui yaitu teori yang diciptakan oleh Alfred Roder Wegener. Teori yang dikemukakan dinamakan dengan teori apungan. Dan pergeseran benua dikemukakan pada Forum Geologi di Frankfurt, Jerman. Teori ini dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Asal-usul Benua dan Lautan. Teori mengenai terbentuknya benua di muka bumi ini meliputi ada beberapa tahap atau fase. Yang pertama itu ada namanya zaman Permian. Nah, zaman Permian ini kurang lebih 225 juta tahun yang lalu. Jadi di bumi ini ada satu benua. Jadi bukan banyak benua ya seperti sekarang, tetapi ada satu benua dan benua itu namanya Pangea. Nah, setelah itu baru benua Pangea terpecah menjadi benua Laurasia dan Gondwana. Yang kedua, zaman Triasik, kurang lebih 200 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini benua Pangea terbelah menjadi dua, yaitu yang pertama Laurasia, yang kedua Gondwana. Dengan seiringnya waktu, benua Gondwana terbelah lagi menjadi tiga, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan India. 3. Zaman Jurasik, kurang lebih 135 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi keretakan antara wilayah Amerika Utara dan wilayah Eurasia yang letaknya semakin menjauh sehingga semakin memperlebar luas dari Samudra Atlantik Utara. Wilayah Amerika Selatan dan Afrika semakin berjauhan menyebabkan meluasnya wilayah bagian Samudra Atlantik Selatan, sedangkan untuk India bergerak menuju Asia. Kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu zaman Kretaseus, kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini terjadi penyeimbangan letak di mana wilayah Amerika Selatan dan Afrika terus menjauh, sedangkan India semakin bergerak menuju Asia. Yang kelima, zaman sekarang. Pada zaman sekarang atau juga disebut dengan zaman emas, para ahli geologi mengemukakan bahwa permukaan bumi sudah terbentuk dan letaknya sudah terbagi sedemikian rupa. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh-contoh atau gambar yang ada di sini. Gambar ini adalah gambar-gambar bentuk dari benua yang ada dari awal yang namanya Pangea belum terpisah, selanjutnya terpisah menjadi dua, Laurasia dan Gondwana. Jadi kamu lihat semuanya sampai yang terakhir yaitu benua yang ada zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita mulai dari benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia dengan luasnya berkisar 44.180.000 km atau sepertiga dari luas keseluruhan muka bumi. Sedangkan benua Eropa dan benua Asia
letaknya menyatu dan terkadang untuk menyebutkan menggunakan istilah benua Eurasia. Luas benua Asia ini 4,5 kali lipat dibanding dengan letak luas benua Eropa. Sekarang Ibu jelaskan masalah iklim. Kalau iklim yang ada di Asia, yang pertama iklim yang wilayahnya memiliki iklim yang panas atau tropika. Selanjutnya ada iklim subtropika, ada iklim sedang, ada juga jenis iklim dingin. Jadi variasi tersebut terjadi. Perbedaan iklim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bentuk topografi atau tinggi rendahnya tempat di dataran Asia yang sangat beraneka ragam sehingga topografinya sangat kasar, serta pembagian musim. Untuk bentang alamnya, kalau di Asia ini terlalu banyak ya bentang alamnya. Yang pertama contohnya di Asia, pegunungan, ada plato atau dataran rendah, ada aliran sungai, ada cekungan, ada sungai yang sangat besar, ada juga gurun, dan ada juga hutan hujan tropis dan lain-lain. Ini contoh penampakan yang ada di benua Asia. Yang pertama Candi Borobudur. Kamu lihat gambarnya. Candi Borobudur ini adanya di Jawa Tengah. Selanjutnya ada tembok raksasa. Tembok raksasa adanya di Cina. Taj Mahal di India, Candi Prambanan, patung Merlion Singapura, Ka'bah di Arab, piramida di Mesir, Menara Petronas di Malaysia. Selanjutnya Burj Khalifa Uni Emirat Arab, Fushimi Inari Taisha adanya di Jepang, Istana Changdeok Korea, Pagoda Perak Kamboja, dan lain-lain. Hanya ini yang dapat Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kuisnya nanti kita ketemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.